Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Nih guys, adik aku dari Barak Kang Deddy Mulyadi, terima kasih. Sekarang adik aku lebih sehat, lebih disiplin. Gimana dong pengalaman di sana? Seru, pokoknya mah banyak pengalaman baru, mantap pokoknya. Gimana program dari Kang Deddy? Bagus sekali Jadi, pokoknya mah. ini nggak ada apa-apanya, Nggak ada siksa-siksa, nggak ada sisa-sisa. terjamin masa depan semuanya. Makan Udah. enak katanya. Makan enak. Masa Tiga depan gimana kali katanya? sehari. Masa depan pasti dijamin sama Pak Deddy. Tapi kamu harus berubah jadi lebih baik ya. Siap. Bangga pokoknya punya pemimpin Pak Deddy. Ini adik saya yang dari nakal, bangun sholat subuh nggak sekarang ya. Udah beda auranya, semuanya beda. Ya, semoga sukses kamu. Sehat, amin. Makasih Pak Deddy. Di antara orang tua siswa yang ada di sini juga ada sosok guru yang kami lihat begitu tersentuh setelah melihat anak-anak lulus dari program bela negara yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat bersama dengan TNI. Di sini sudah ada Ibu siapa Ibu? Dengan Bu Linda. Ibu Linda, dari tadi saya lihat Ibu memeluk anak-anak satu persatu dengan penuh harap. Saya bangga dengan anak-anak karena saya sudah bisa dan mampu untuk mendidik karakter anak-anak. Walaupun di sekolah kami sudah juga mendidik anak-anak, tapi di sini anak-anak karakternya lebih dikuatkan kembali. Alhamdulillah, dan anak-anak merasa senang dan merasa dirinya menjadi orang yang terpilih. Bu Linda juga tadi menitipkan pesan-pesan ya kepada anak-anak yang sudah lulus dari program bela negara ini. Apa saja pesan Bu Linda kepada mereka? Semoga menjadi anak yang lebih kuat lagi, gapai cita-cita yang anak-anak inginkan, jadi anak yang lebih tertib, disiplin kembali di rumah, dan soleh untuk bisa menitipkan diri menjadi anak yang berjuang untuk kehidupan masa depannya. Ibu mendukung supaya program bela negara pendidikan karakter di barak militer ini tetap ada? Saya dukung, karena ini sangat bagus sekali untuk anak-anak menjadi lebih kuat lagi dan lebih percaya diri lagi untuk menata masa depannya. Jadi guru juga terbantu ya, Bu? Terbantu sekali kalau untuk guru, karena di sini juga kami berharap juga tidak hanya untuk anak-anak yang notabene kedisiplinannya berkurang, tapi semua mungkin bisa tertelusur mungkin ya untuk anak-anak yang berprestasi, guru juga. Jadi mudah-mudahan program ini akan lebih berkembang, bukan hanya untuk anak yang kurang disiplin. Baik. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang. Hilang. Di Konoha ini aneh ya, ada pejabat yang bagus yang benar-benar pro rakyat malah dijulitin, dinyinyirin ya, di komen yang enggak. Mending komennya tuh ada solusi. Orang komennya aja nggak ada solusi ya, dengan pernyataan dengan bahasa yang bagus, yang tinggi banget, malah ada filsafat nih rakyat jelata kagak ngerti tuh bahasa kalian yang tinggi-tinggi banget ya. Mungkin kalian tuh notabene orang-orang pinter ya. Tapi sekarang gini ya, kebijakan Kang Deddy itu keren ya. Kenapa sih kalian nggak mengakui kalau kebijakannya dia itu keren gitu loh? Bagus, layak ditiru. Kenapa gengsi banget ya untuk bilang seperti itu aja? Kalau kalian punya ya solusi yang lebih baik dari Kang Deddy, tunjukkan solusinya seperti apa gitu ya. Ini Kang Deddy dari ngurusin anak-anak, sungai, sampah, gorong-gorong, hutan, semua diurusin sama dia. Sampai ke nenek-nenek diurusin. Terus giliran Kang Deddy bagi-bagi duit, ada tuh wakil rakyat yang bilang katanya, duitnya dari mana? Duit.
kebijakan KDM itu terlalu populis dan penuh dengan logika simplistik, kayak KB untuk pria miskin terima bansos, memasukkan siswa nakal ke barak, bahkan nyemplung berenang di gorong-gorong alias selokan gitu. Seolah beliau ini mengenali masalahnya tetapi tidak menyentuh akar atau inti masalah serta solusinya. Sebenarnya begini ya, bagaimana kita akan menyentuh akar kalau kita tidak melihat batang sama sekali? Lu mau mulai dari mana? Lu mau mulai dari biji lari ke batang. Itu kalau diibaratkan sebuah pohon gitu ya. Ini pertanyaannya, bagaimana kita akan menyentuh akarnya kalau kita tidak tahu masalahnya? Itu dulu aja gitu. Jadi notice ya, saya tidak bilang kalau KDM itu tidak boleh dikritik hingga harus diputuskan. Puja kerang ajaib, tidak gitu ya. Perlu ada kritik, memang itu wajib. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai logika simplistik itu tidak solutif, ini tergantung sudut pandang kita. Apakah kita memandang logika simplistik itu sebagai sebuah kesimpulan atau sebagai sebuah strategi gitu? Karena kalau kita berbicara simplistik sebagai kesimpulan akhir ya itu jelas tidak solutif karena itu adalah induksi dangkal. Tetapi kalau kita bicara mengenai strategi, simplistik ini sebetulnya tahapan pertama sebelum transisi kepada tahap yang lebih kompleks atau problem solving secara holistik. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan oleh KDM itu bentuknya adalah konstruktivis yang biasanya dimulai melalui pengalaman serta refleksi masyarakat. Nah, dalam ilmu kebijakan publik ada yang namanya konsep incrementalism. Ini adalah tahapan kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, serta evaluasi. Ini kenapa kebijakan publik itu sering berkembang bertahap dan simplifikasi pada awalnya. Simplistik yang dimaksud ini sebenarnya tools atau action cepat sebelum kepada tahapan yang berlapis. Gue tidak bermaksud untuk bias optimis ya. Kebijakan yang awalnya terlalu kompleks itu malah cenderung bisa beresiko untuk gagal atau berakhir dengan analisis paralisis gitu. Dengan kompleksitas tanpa fondasi mulai dari kepercayaan masyarakat, pemahaman masyarakat, bahkan tidak didukung masyarakat, hanya akan menciptakan ilusi pemahaman saja dan cuman bisa bikin masyarakat itu tersesat dalam istilah teknis dan tertipu dengan kerumitan yang semu. Nah ini gitu. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Jadi saya pikir logika simplistik yang digunakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bentuknya adalah proaktif, ya. Ini bukan reaktif. Jadi ini beda loh antara proaktif dan reaktif. Karena sejauh ini di Jabar ya, siapa yang pernah seresponsif ini sejauh ini yang paling jauh gitu. Ibaratkan kita melihat kebakaran gitu. Pertama yang kita lakukan adalah memadamkan apinya, bukan memikirkan arus listriknya gitu. Kalau kita memang mau berbicara logika simplistik kepada kebijakannya ya, maka yang dibandingkan adalah parameter kebijakannya, bukan menyerang personalnya Mulyadi Mulyono bukan gitu. Jadi what the fuck lah, too good to be true gitu. Ya udah, semua tuh perlu progres gitu. So let him cook ya. Sekarang gue pengen tahu pendapat lu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Kang Deddy. Berkat Kang Deddy, adik aku sekarang banyak pesanan usahanya. Lihat dia lagi langsung ngelicin. Banyak pesanannya ini yang udah pesen lumayan, alhamdulillah. Makasih banyak Kang Deddy, adik aku jadi rajin jualan, rajin ibadah. Pokoknya alhamdulillah, makasih Kang Deddy. Nih, lu lihat tuh, Ini celananya. Tuh, banyak ini. ada warna hitam apa? Banjir pesanan berkat Kang Deddy. Makasih Kang Deddy, jadi banjir pesanan. Dong balapan. Nah, Pak Deddy tinggalin Witi Barak. Nah, Pak Deddy langsung ngalatih tuh. Langsung melatih ya. Tuh. Istirahat. Empat. Tuh. Pak Deddy tinggal tuhnya Witi Barak tuh tinggalin. Mulai. Tuh. Tuh, Jabar istimewa sana tuh, acuk nage. 1, 2, 3. Tuh. Jadi pelatih buat anak-anaknya yang lain tuh, buat siswa yang lain. 1, 2, 3. Hitungannya gitu. 1, 2, 1. Nah, ini alumni Barak, alhamdulillah. Sekarang lagi menularkan positif sama teman-teman yang lain. Nuhun, Pak Deddy tuh. Di tempat. Gerak. Parade. Instagram. Parade. Instagram kan. Langsung. Mulai. Tuh. Sok latih kadinya senior Barak. Jika ada yang berniat menyekolahkan anaknya di pesantren dengan tujuan supaya perilaku anaknya menjadi baik, maka rasanya perlu untuk mendengar penjelasan ini. Sebagai seseorang yang pernah tinggal di pesantren, saya ingin tegaskan bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada pengetahuan keagamaan, dalam hal ini pengetahuan keislaman. Pesantren itu
bukan bengkel akhlak yang secara instan bisa merubah karakter anak. Di pesantren, anak diajarkan pendalaman pengetahuan agama dan monitoring ibadah secara real time, yang dengan itu diharapkan akan membentuk karakter soleh, berilmu, beriman, dan beradab. Dulu, orang yang masuk pesantren itu adalah orang-orang yang punya dorongan kuat untuk menimba ilmu agama dari kiai atau ulama yang punya sanad keilmuan yang soheh. Namun seiring berjalannya waktu, pesantren malah sering dijadikan sebagai tempat bagi anak yang bermasalah secara perilaku untuk dibentuk jadi baik. Menurut saya ini jelas tidak sejalan dengan tujuan didirikannya pesantren. Karena kalau ingin merubah karakter anak, yang lebih bagus itu ya di barak militer, bukan di pesantren. Kalau pesantren dijadikan sebagai tempat untuk mengkarantina anak yang nakal, maka yang terjadi adalah kenakalan di pesantren itu malah semakin menjadi-jadi. Dan pola pengasuhannya juga seringkali tidak terukur. Maka muncullah bullying, tindak kekerasan, dan kejahatan lainnya di pondok pesantren. Jadi, bagi orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, pastikan dengan niat yang benar. Niat agar anak belajar agama dengan baik, yang semoga dengan pemahaman agama itu bisa melahirkan akhlak yang baik. Kalau dirasa anaknya masih bermasalah secara perilaku, sebaiknya daftar saja dulu ke barak TNI. Setelah itu baru masukkan anaknya ke pesantren. Atau undang anggota TNI Polri untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu di pesantren sebelum mereka memperdalam ilmu agama. Karena anggota TNI itu tindakan kerasnya terukur. Beda dengan warga sipil yang tindakan kerasnya tidak terukur dan berpotensi jadi kekerasan yang tidak terkontrol.